1, 2, 3. Udah nih. WhatsApp. Udah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 yang terangkutakan saya sendiri Ilham Bimantoro. Lalu ada Intan Liana, ada Yoga, ada Cahaya, serta Aditya Rangga Pratama. Jadi di sini sebelum lanjut kita membuat website bernama EcoSnack ya. Jadi perkenalan sedikit. Jadi EcoSnack itu konsep e-commerce makanan praktis homemade yang membantu pelanggan membeli produk food snack UMKM yang ready to meal. Jadi di sini kita akan membahas tentang siapa target pasarnya, produk dan layanan yang ditawarkan, model monetisasi, strategi operasional, sampai proyeksi keuangan EcoSnack. Lanjut ke identifikasi usaha. Mengapa EcoSnack perlu hadir di pasar makanan praktis? Yang pertama itu gaya hidup serba cepat ya. Jadi di era digital ini banyak pelanggan, terutama mahasiswa, pekerja, dan keluarga muda itu membutuhkan makanan yang praktis, tetap enak dan terasa home. Yang kedua itu ada pilihan makanan sehat dan nyaman, masih terbatas. Jadi pasar dipenuhi makanan instan biasa, konsumsi butuh alternatif produk food, snack dan ready meal yang lebih aman, higienis, dan cocok untuk aktivitas ini. Lalu yang ketiga itu ada UMKM butuh kanal penjualan digital. Jadi banyak produk memiliki sistem model online yang rapi, metode pembayaran fleksibel, atau promosi digital yang konsisten. Makanya di sini EcoSnack hadir sebagai brand e-commerce makanan praktis homemade yang menjual produk food, snack UMKM, ready meal, dan sebagainya. Itu ada visi-misi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan bisnis, yang menunjukkan arah, nilai, dan target bisnis EcoSnack dalam 3 tahun pertama. Ada visi, menjadi platform makanan praktis, homemade yang terpercaya, mudah diakses, dan dikenal sebagai solusi belanja makanan yang lezat, aman, dan nyaman untuk aktivitas harian. Misi yang pertama, menyediakan produk makanan rumahan yang praktis dan berkualitas. Yang kedua, membantu UMKM makanan memasarkan produk secara digital. Yang ketiga, memberikan pengalaman order yang mudah, cepat, dan fleksibel. Yang keempat, ada membangun loyalitas pelanggan melalui layanan yang ramah dan konsisten. Target tahun pertama, membangun sekitar 120 pelanggan aktif dan validasi pasar. Target tahun kedua dan ketiga, pertumbuhan penjualan bertahap, operasional stabil, dan mulai mencapai BEP. Lanjut, ada produk dan layanan EcoSnack yang menjelaskan kategori produk, layanan, dan manfaat EcoSnack bagi pelanggan. Produk EcoSnack berfokus pada makanan praktis yang cocok untuk aktivitas harian. Kategori produknya meliputi frozen food seperti risol mayo, frozen, dan dimsum. Snack UMKM seperti keripik atau cemilan ringan, ready meal, serta kue dan produk fresh tertentu yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Selain produk, EcoSnack juga menawarkan layanan digital yang memudahkan pelanggan. Pelanggan dapat melihat katalog, menambahkan produk ke keranjang, melakukan check-out, memilih metode pembayaran, dan melihat status pesanan. Dari sisi manfaat, EcoSnack ingin memberikan pengalaman belanja yang praktis, enak, aman, dan mudah digunakan, baik melalui website maupun akses mobile. Lanjutnya ada target pasar yang akan menjelaskan segmentasi pelanggan EcoSnack berdasarkan kebutuhan dan perilaku belanja. Target pasar EcoSnack dibagi menjadi beberapa segmen. Segmen utama adalah pekerja dan mahasiswa yang memiliki aktivitas padat dan membutuhkan makanan praktis. Mereka terbiasa menggunakan ponsel dan cenderung mencari produk yang mudah dipesan secara online. Segmen kedua adalah ibu rumah tangga dan keluarga yang membutuhkan makanan praktis untuk kebutuhan harian. Selain itu, ada pelanggan lokal yang melakukan pembelian berdasarkan kebutuhan spontan.
serta segmen corporate untuk hampers atau kebutuhan acara. Kebutuhan utama mereka adalah makanan yang praktis, harga terjangkau, pembayaran fleksibel, pengiriman cepat, dan produk yang bisa dipercaya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yoga. Baik, selanjutnya di sini ada analisis pasar yang dimana tujuan dari slide ini itu menunjukkan peluang pasar berdasarkan tren makanan, praktis, digital, dan promosi. Yang pertama itu ada belanja via ponsel yang makin dominan, di mana pelanggan terbiasa melihat katalog, check out, dan membayar lewat HP. Yang kedua ada makanan praktis yang makin dicari, seperti kesibukan harian yang mendorong untuk kebutuhan makanan siap simpan. Lalu ada produk lokal lebih mudah diterima, sehingga produk UMKM dengan rasa rumahan punya peluang lebih besar jika dikemas dengan secara modern. Lalu ada promo yang mempengaruhi keputusan pembeli, seperti diskon, voucher, dan bestseller efektif untuk mendorong pembelian pertama. Lalu kita ada estimasi awal seperti TAM, SAM, dan SOM. Sebelumnya TAM itu dari Total Addressable Market, yang dimana kita mungkin membutuhkan potensi konsumen makanan praktis di area pasar yang dibidik, totalnya yaitu 15.000 orang. Lalu ada SAM atau Serviceable Available Market, yang dimana calon konsumen digital yang relevan dengan kategori EconSnack dengan kebutuhan 4.000 orang, dan 300 orang untuk SOM. Pelanggan awal yang realistis untuk dijangkau secara bertahap. Selanjutnya ada analisis pesaing, di mana posisi EcoSnack dibandingkan dengan pilihan yang ada di pasar. Ada jenis pesaing, kekuatan, kelemahan, serta peluang dari e-commerce kita sendiri, yaitu EcoSnack. Yang pertama ada warung atau toko makanan lokal, di mana kekuatan dari warung itu dekat dengan pelanggan dan familiar. Tapi kelemahannya juga ada, belum digital, promosi terbatas, order belum rapi. Peluang kita masuk di sini yaitu dengan unggul sistem order, promo, dan tampilan produk. Lalu ada marketplace umum, di mana kekuatan dari marketplace umum ini terletak pada traffic besar dan banyak pilihan. Lalu ada kelemahannya juga, seperti persaingan harga ketat, sulit membangun identitas brand. Dan dari peluang ini, EcoSnack muncul dengan fokus pada brand sendiri dan pengalaman pelanggan. Lalu ada juga frozen food rumahan yang memiliki kekuatan rasa khas dan pelanggan setia, tetapi memiliki kelemahan juga, kategori produk sering terbatas, pemasaran belum konsisten. Di mana EcoSnack muncul ini dengan peluang tampil yang lebih lengkap dan lebih siap secara digital. Lalu ada toko snack instan besar, di mana kekuatannya itu brand kuat dan distribusinya lebih luas. Tetapi dengan kelemahan, kurang personal, dan tidak fokus pada homemade atau local value. Di sini EcoSnack hadir dengan peluang lebih unggul pada nilai rumahan, pelayanan personal, dan fleksibilitas. Jadi dengan kesimpulan ini, celah utama EcoSnack pada kombinasi produk homemade plus pengalaman order digital plus layanan fleksibel dan promosi yang lebih tertata. Lanjutnya. Oke, lanjut ke unggulan kompetitif dan diferensiasi. Ada alasannya kenapa sih kita harus memilih dari produk EcoSnack ini. Yang pertama ada rasa homemade yang relatable ya. Terus yang kedua ada kategori produk yang lebih variatif. Lalu yang ketiga ada website yang lebih rapi dan lebih mudah digunakan. Lalu yang keempat ada pilihan pembayaran yang lebih fleksibel. Lalu yang kelima ada COD, pick up, dan pengiriman lokal. Dan keenam ada promo, voucher, dan bestseller lebih jelas. Dengan value proposition EcoSnack yaitu membantu pelanggan menikmati makanan praktis homemade dengan proses pembelian yang cepat, harga terjangkau, dan pengalaman digital yang nyaman.
Selanjutnya akan Oke, selanjutnya ini terkait model monetisasi dan pemodalan ini bisa dilihat terkait penjualan produk itu seberapa besar, kemudian ada bundling dan hampersnya berapa, kemudian ada terkait mengenai biaya layanan atau ongkir dan kemitraannya. Nah, sumber pendapatan ini tuh didapat dari mana aja sih? Nah, ini dimulai dari penjualan frozen food, snack, dan ready meal. Kemudian terkait banding promo, hampers, dan paket komunitas atau yang kantor model paket yang hemat seperti itu. Terus kemudian untuk biaya layanan tertentu untuk pengiriman ataupun packing. Dan yang terakhir juga ada mengenai potensi kolaborasi brand lokal dan beberapa campaign promo. Nah, untuk estimasi kebutuhan modal awal ini bisa dibilang sekitar 25 juta ya kurang lebih. Nah, ini mengenai produk awalnya itu dan apa terkait stok juga itu kisaran di 8 juta. Kemudian mengenai website, domain dan sistem itu kisaran untuk pembuatan itu di 3 juta. Kemudian terkait kemasan dan branding ini di budget 3 juta. Kemudian untuk promo awal ini bisa dibilang kisaran 4 juta dan untuk biaya operasional cadangan ini kisaran 7 juta. Jadi totalnya itu kurang lebih di 25 juta. Kemudian next terkait struktur organisasi. Nah, untuk struktur organisasi dari EcoSnack ini itu sendiri ini ada founder ataupun project leader. Nah, di bawah naungannya itu ada terkait mengenai produksi, marketing, operasional, dan accounting ataupun keuangan ya. Oke, kemudian next slide selanjutnya itu mengenai rencana operasional. Nah, alur operasionalnya seperti apa sih? Terkait EcoSnack sendiri, nah ini dimulai dari penerimaan order, kemudian dilanjut konfirmasi pembayaran, kemudian dilanjut terkait produksi ataupun packing barangnya ya. Terus setelah packing dilanjut pengiriman dan pick up, dan yang terakhir itu after sales ataupun bantuan, misalnya ada kendala ataupun ada pertanyaan yang lebih lanjut. Seperti itu. Oke. Slide selanjutnya mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya mengenai Oh ya, strategi pemasaran. selanjutnya ada strategi pemasaran. EcoSnack itu ada beberapa kanal. Pertama ada website, itu digunakan sebagai pusat katalog, promo, sama transaksi. Yang kedua ada media sosial kayak Instagram sama TikTok, itu digunakan buat menampilkan produk sama proses pembuatannya. Yang ketiga ada WhatsApp, itu digunakan untuk komunikasi cepat dengan pelanggan, respon gitu ya. Yang terakhir ada voucher sama bundling, itu untuk mendorong pembelian pertama. Strategi berikutnya adalah mendorong repeat order melalui pembayaran yang responsif dan program referral. Dengan cara ini EcoSnack tidak hanya mencari pembeli baru tapi juga membangun pelanggan yang loyal. Next. Di sini ada rencana keuangan. Asumsi utamanya harga jualnya rata-rata di kisaran 25.000 sampai 35.000. Target awalnya 12 sampai 18 order per minggu. Gross marginnya produk diperkirakan 35% sampai 40%. Break even ditargetkan sampai dengan bulan ke-18. Rencana keuangan EcoSnack disusun beberapa asumsi dasar, harga jual rata-rata produk,
Halo, tes. Tes audio hilang dulu. Saya lanjut ya. Untuk tahun pertama, EcoSnack ditargetkan sekitar 12 sampai dengan 18 order per minggu. Gross marginnya diperkirakan sekitar 35 sampai 40%. Tergantung jenis produk produksinya ya. Biaya utama terdiri dari produksi, marketing, operasional, pengiriman, dan cadangan biaya. Dengan kontrol biaya dan promosi yang tepat, EcoSnack menargetkan break-even point pada ke bulan 18. Estimasi omsetnya bulanan tahun pertama berada di kisaran 50 sampai 6 juta rupiah. Next. Ini tentang proyeksi pendapatan. Di sini dikasih tentang simulasi proyeksi pendapatan EcoSnack selama 3 tahun. Tahun pertama diperkirakan mencapai 72 juta rupiah, tahun kedua sekitar 108 juta rupiah, dan tahun ketiga 156 juta rupiah. Proyeksi ini diasumsikan bahwa order bertambah secara bertahap. Repeat order juga terbentuk karena strategi promosi yang berjalan, yang konsisten. Untuk laba bersihnya meningkat sekitar 6 juta pada tahun pertama dan 14 juta pada tahun kedua. Angka ini bersifat simulasi awal yang sengaja dibuat agar realistis terhadap kelayakan bisnis. Next. Oke, jadi kesimpulannya itu EcoSnack hadir untuk menjawab kebutuhan makanan praktis homemade yang mudah dipesan secara model bisnis EcoSnack itu realistis karena memanfaatkan produk lokal, kanal digital, dan layanan yang fleksibel. Potensi bisnis terlihat dari target pasar yang jelas, operasional sederhana, dan proyek yang bertahap. Jadi fokus ke depan adalah memperkuat branding, menjaga kualitas produk, memperluas pasar, dan meningkatkan repeat order pelanggan. Jadi sekian rencana dari bisnis EcoSnack dari kelompok 5. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Assalamualaikum. Wabarakatuh.